وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alamat kebahagiaan seorang hamba di dunia dan akhirat itu ada pada iman yang benar berdampingan dengan amalan yang soleh. Imannya benar, akidahnya selamat, amalannya juga soleh. Kehidupannya akan menjadi kehidupan yang baik. Yang Allah Ta'ala katakan di surat An-Nahl, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan dengan kehidupan yang thayyibah, baik, kehidupan yang baik, good life. Juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada ahlul iman dan amal, orang yang beriman dan beramal saleh, yaitu kabar gembira berupa surga Allah Azza wa Jalla. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati jannat. Dan beritakan kabar gembira kepada orang yang beriman dan bersoleh, berupa bahwasanya bagi mereka lahum, huruf lam di sini menunjukkan istihqaq, yaitu keberhakan mereka untuk mendapatkan surga. Dan banyak sekali ayat dalam Al-Quran mengkorinkan, menyandingkan, membersamakan antara iman dan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Ini menunjukkan bahwasanya urusan iman ini urusan yang tidak ringan. Urusan amalan juga urusan yang tidak ringan. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan yang agung di Al-Qur'an, terutama di surat Al-Ibrahim alaihissalam. Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ya, insyaallah ayat ini akan kita terjemahkan dan tafsirkan di nanti ketika sudah kita masuk ke kitab. Allah Subhanahu wa taala memisalkan kalimat thayyibah, yaitu kalimatul iman, la ilaha illallah, dengan pohon. Ya, kita telah mengkhatamkan risalah kalimatul ikhlas, risalah kalimat la ilaha illallahnya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan kitab yang akan kita bahas kali ini mulai hari ini insyaallah dengan pergantian dengan fikih Syafi'i,
Kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Penjelasan tentang pohon keimanan. Perpanjangan dari kitab tersebut yang tadi kita sebutkan, Syarah Risalah Kalimat Tauhid. Karena ini sangat erat kaitannya dengan akidah dan tauhid. Serta lebih luas lagi dari segi pencabangan amal. Selayaknya pohon yang memiliki ranting, cabang, dedaunan, pembungaan dan buah-buahan. Yang begitulah efek dari iman yang sahih dan amal yang saleh. Maka pohon itu akan bermanfaat yang Allah serupakan dengan syajaratin thayyibah, yakni pohon nakhlah, yaitu kurma, pohon kurma. Berangkat dari itulah syajarah thayyibah ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau membuat kitab dengan judul At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan mengenai pohon keimanan. Karena disinggung oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama, bahwasanya pohon keimanan ini seperti pohon yang baik, yang mana akarnya itu teguh di bumi namun cabangnya menjuntai ke langit-langit. Maka ada 3 pasal dalam kitab ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama tentang batasan atau tentang apa itu iman, batasan iman dan tafsirnya. Yang kedua yaitu al-umur allati yustamaddu minhal imanu, perkara-perkara yang iman itu bermaterikan dengannya. Sebenarnya iman itu materinya apa aja. Kemudian pasal yang ketiga, fawaidul iman wa thamaratuh, faedah-faedah keimanan dan buah-buah iman. Dan ini perkara penting semua jemaah sekalian rahimakumullah, yang dibutuhkan oleh banyak orang, bahkan semua orang sebenarnya sekarang itu iman. Dengan hampir usainya tahun politik, pergantian presiden, tagihan janji-janji presidensial, ya, dan segala harapan-harapan rakyat, yang lebih rakyat butuhkan sekarang itu iman kepada Allah, bukan menagih janji. Karena kita nggak bisa apa-apa. Kita punya Allah Azza wa Jalla. Itu yang lebih kita butuhkan. Kenyataan di lapangan adalah kita lebih suka menagih janji manusiawi dan lupa meminta kepada Ilahi Rabbi. Ya. Padahal yang membolak-balik ke hati manusia itu adalah Allah Azza wa Jalla. Arti lainnya adalah banyak dari manusia, masyarakat kita ini lebih bergantung pada bagaimana kekuasaan manusia dibandingkan dengan kekuasaannya Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa-apa naik butuh iman. Bagaimana tantangan di masa hadapan? Belum lagi sekolah, biaya kehidupan, makanan demi makanan, butuh iman. Jujur aja jemaah, banyak yang mengeluhkan akan kerasnya hidup di Jabodetabek dan kebutuhan yang harus dibayar ini dan itu. Tapi coba perhatikan, kita di zaman ini jajan itu lebih banyak, lebih konsumtif jajan dibandingkan kita tahun 90 atau sebelumnya. Seandainya uang-uang yang kita keluhkan hilangnya itu atau habisnya itu, kita save, kita iritkan dan kita tahan diri dari jajan, sebenarnya semua lebih dari cukup insyaallah. Sebenarnya. Kebanyakan seperti itu, walaupun tidak semuanya. Tapi kalau perilaku konsumtif kita dan mudahnya sekarang untuk belanja, makanya uangnya muter hilang. Kalau muter kemudian balik lagi, alhamdulillah. Tapi ini muter untuk hilang. Jadi pusing sendiri. Karena apa?
enggak punya penghasilan lebih tetap dan baik, namun konsumtif. Dari situ kemudian ditambah dengan diperparah dengan kurangnya iman. Maka itulah mengapa di desa-desa makin banyak yang pakai sistem pinjaman online ribawi. Ya, orang desa sekarang itu banyak yang pengen jadi kayak orang kota. Kemudian akhirnya pinjol, menggadaikan rumah atau barang berharga. Selesai urusan kemudian apa selesai? Mungkin telah terjadi hutang, namun selesai enggak selesai. Bahkan sebagian pinjol dengan aplikasi di Google Play Store sekarang gampang didapat dan masuknya gampang, iming-imingnya indah. Setelah terjerat susah untuk keluar. Kecuali mungkin ya kalau bayar tunai selesai. Lah orang ngutang mana mau bayar tunai habis itu? Ya ngapain ngutang kalau bayar tunai habis itu? Mesti nyicil. Kadang untuk apa? Kredit motor, kredit mobil, kredit ini, kredit itu. Yang kalau dia bersabar untuk tidak meminjam, itu bisa lebih mudah sabarnya dibandingkan dia harus sabar dengan tagihan-tagihan di pinjaman online. Yang mana kemudian kadang dari pinjol ini, dari adminnya itu bahkan mengcrack atau menjadi spy atau apa bahasanya, memphishing. Memphishing tuh ini Pak. Jadi handphone antum tuh dikuasai mereka gitu. Diintai. Ya, sehingga nomor-nomor kontak utama yang ada di antum itu Pak, mereka mengetahuinya. Data-data antum mereka mengetahui. Syukur-syukur password M-banking mereka kalau tahu itu lebih parah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Itu terjadi. Kalau udah terjerat, yang ada orang pada nyesel. Enggak ada orang yang pinjol kemudian pinjol online seperti ini modelnya terus bahagia gitu. Enggak ada, wallahi enggak ada. Ana yakin enggak ada. Orang pinjam biasa aja Pak, emang bahagia namanya punya utang. Padahal yang memberi hutang kita udah baik loh, padahal kan kita kepikiran. Lah kalau kita wafat dalam keadaan berhutang kan kasihan gitu anak-anak cucu anak atau ahli waris kita. Maka sekarang tuh butuh iman. Ini satu kasus yang mana kasus banyak sekali. Apakah Anda mengangkat kitab ini tentang cabang-cabang keimanan salah sasaran karena di hadapan Anda rata-rata udah usia uzur? Enggak Pak. Masalah iman itu untuk semua kalangan. Jangan merasa saya udah tua mau apa lagi, udah saya ke akhirat betul alhamdulillah berprinsip. Tapi godaan setan itu kan ada di mana-mana. Enggak kenal tua, enggak kenal muda. Seandainya usia tua Pak, itu memastikan kita pasti soleh kalau tua. Maka buat apa ada doa Rasulullah SAW berlindung min su'il kibar, dari buruknya masa tua. A'udzubika min adzabil nar wa min adzabil qabr. Dan wa min su'il kibar, berlindung pada Allah Ta'ala dari buruknya masa tua. Ya. Maksudnya buruknya masa tua apa ya? Yakni bukannya membaik keadaan agamanya, malah makin mungkinan. Atau kebiasaan buruk lamanya dari muda itu masih dipelihara, malah makin menjadi-jadi, makin tua makin keladi. Gitu. Kenapa disebut keladi ya Pak ya? Gatel, iya. Kan kalau misalnya makan itu enggak enak. Ya. Pernah Anda nyobain soalnya. Dulu waktu tahun 90-an. Setelah itu Anda kapok. Sampai sekarang masih kerasa. Enggak enaknya itu enggak enak emang. Tapi itu keladi yang memang tidak cocok untuk dimakan, karena ada juga talas yang cocok ada. Al-muhim. Dengan ini Pak, karena Anda mencintai antum karena Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Ta'ala mencintai Anda dan juga antum semua, kita berusaha untuk saling mengingatkan akan keteguhan iman yang ada sebagian orang kehilangan iman di usia tua. Jadi ini bukan karena Bapak berusia berapa, enggak, ini untuk semua kalangan, semua usia, remaja termasuk. Karena iman itu harus ada pada qalbu insan yang berakal. Yaitu yang sudah akil baligh, itu harus ada iman.
Zaman ini zaman yang sangat membutuhkan iman dan fikih. Iman untuk menetapkan diri sebagai seorang mukmin dan bertahan sebagai mukmin, bahkan berprestasi dengan keimanannya. Fikih untuk tahu kita harus gimana. Apa hukum halal haram? Ya, oleh karena itu kita selang-seling, Pak. Dulu kan kajian kita kajian tentang akhlak kalau masih ingat, Pak. Tentang adab syar'iyah dulu, tahun 2019 2018. Habis itu kan kita selingi dengan fikih dan tazkiyatun nufus fikih. Ya. Itu tentang iman, tauhid. Lalu besoknya pekan depan fikih. Itu dua ini, iman dan fikih yang kita butuhkan. Iman untuk iman yang benar, akidah yang benar, fikih untuk amal soleh. Gitu. Maka alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan pada majelis ini yang masih konsisten sejak tahun 2000 berapa Pak Haji? 17 deh kayaknya, bukan 18, 17 Pak. Di masa-masa jengkol Pak Budi masih suka ada di lidah. Ya. Ketika itu putra kameramannya ini bukan yang ini, bukan ini. Masih Hariri waktu itu. Alwi juga mengalami. Hariri sebelumnya mengalami juga. Iya. Mereka udah kerja di tempat masing-masing. Ya. Jadi putra ini kameramen yang ini tidak seberuntung mereka untuk mendapatkan jengkol-jengkol itu. Ya. Taib, kita lanjut langsung ke kitab sang Syekh rahimahullah. Dimulai dari muqaddimah jemaah. Alhamdulillah, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, alhamdulillahilladzi gharasa syajaratal imani fi qulubi ibadihil akhyar. Segala puji bagi Allah yang telah merindangkan, menumbuhkan pohon keimanan di kalbu, di hati hamba-hambanya yang terpilih. Artinya tidak semua orang Allah berikan iman di kalbunya. Maka jemaah kita ini boleh bahkan wajib dikatakan kita termasuk orang yang terpilih dari kalangan manusia pada umumnya karena keimanan yang Allah Ta'ala rezekikan pada kita. وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة واللهج بذكره آناء الليل والنهار. Segala puji bagi Allah yang telah, karena ini pohon keimanan, menumbuhkannya. Wasaqaha, Allah Ta'ala telah menyiramkan pohon keimanan ini di hati. Wa ghadhaha, dan memberi gizi pada pohon keimanan ini di hati. Ibarat pohon Pak, butuh ghidha, butuh makan pohon itu. Dengan caranya kita udah belajar dulu di SD dulu pelajaran biologi. Kalau masih ingat, saya sendiri nggak ingat. Tapi pohon itu membutuhkan air dan kemudian ada ghidha, makanan juga dengan cara mereka. Entah apa namanya, lupa, apa fotosintesis apa itu namanya, beda itu. Al-muhim lah. Namun saqi dan ghidhanya, siraman rohani, keimanan dan gizi hati itu dengan apa? Bil ulumin nafi'ati wal ma'arifi as-sadiqati, dengan tiga hal di sini. Yang pertama, ya di sini siraman rohani qalbu, gizi qalbu, pertama dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kedua, wal ma'arifis shadiqah, pengetahuan yang jujur, yang benar, pengetahuan yang benar, ilmunya manfaat, pengetahuannya juga benar. Dua. Wal lahaji bi dzikrihi ana al-laili wan nahar, dan juga ucapan zikir sepanjang malam dan siang, itu gizinya hati semua. Jadi nuntut ilmu, terus ilmunya benar, terus rajin zikir, tumbuh itu iman. Itulah gizinya hati kita. Ya. Itulah siraman rohani hakikatnya seperti itu. Coba kalau dihilangkan semuanya itu. Nuntut ilmu kagak, dan yang dipunya pun ilmu yang sesat, kemudian gak zikir pula, gersang. Gersang. Ibarat pohon, siramannya gak ada, dapat dari mana gizinya dia?
Enggak ada apa-apa, gersang, mati, layu, mati pada intinya. Wa ja'alaha tu'ti ukulaha wa barakataha kulla hinin min al-khairat wan ni'amil ghizar. Maha suci, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan yaitu buah-buahannya, keberkahannya dari pohon keimanan di setiap waktu, dari khairat, kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat yang begitu deras. Apalagi di masa usia senja, masa udah pensiun, apa yang dicari gitu loh. Selain istiqamah aja dengan keimanan dan sirami terus iman itu dengan ilmu yang bermanfaat, akidah yang benar dan zikir. Gitu kan? Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahidul qahar. Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah, satu-satunya yang berhak disembah. Tiada sekutu baginya. Al-Wahid, Maha Esa. Al-Qahhar, yang maha mengalahkan segalanya. Al-Wahid, Al-Qahhar ini jawaban dalam ayat Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan di hari ini, yaitu di hari kiamat. Jawabannya lillahil wahidil qahhar. Milik Allah lah yang Maha Esa dan yang Maha mengalahkan. Al-Karimul Rahimul Ghaffar. Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, Maha menyayangi dan Maha mengampuni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-rasul Mustafa al-Mukhtar. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya, sang Rasul yang terpilih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil akhyar. Amma ba'd, fahadha kitabun yahtawi ala mabahith al-iman allati hiya ahammu mabahith ad-din. Kitab ini mencakup pembahasan-pembahasan iman yang mana pembahasan iman itu adalah sepenting-penting pembahasan agama. Jadi kini ini kita sedang membahas perkara yang penting sekali, paling penting bahkan. Wa a'zamu usulil haqqi wal yaqin. Pembahasan tentang iman itu adalah seagung-agung akar atau asas kebenaran dan keyakinan. Jadi asas kebenaran itu ada pada iman. Dengan iman seseorang mengetahui kebenaran dan hikmah. Dengan iman seseorang memiliki akar untuk yakin akan sesuatu. Mustamiddan dzalika min kitabillahil karim, yang mana iman ini mengambil materi dari kitabullah al-karim. Al-kafili bi tahqiqi hadhil usul tahqiqan la mazida alaihi, yang mana Al-Quran itu kafil, yaitu menjamin di dalamnya realisasi akar-akar ini, asas-asas iman ini, dengan tahqiq kebenaran yang tidak ada tambahan-tambahan, tidak perlu tambahan-tambahan lagi dari Al-Quran, dalam Al-Quran sudah cukup. Wa min sunnati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati tuwafiqul kitaba wa tufassiruh. Dan juga pembahasan iman ini diambil materinya dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selaras tentu dengan Al-Quran, dan bahkan sunnah ini menafsirkan sebagian ayat Al-Quran. Wa tu'abbiru an kathirin mujammalatihi, dan sunnah itu bisa menjabarkan macam-macam dan merinci macam-macam hal-hal yang global dalam Al-Quran. Seperti kalimat Allah, wa aqimus salah, tunaikanlah oleh kalian salat, itu global, mujmal. Bagaimana salatnya? Mujmal, global, masih ambigu. Lalu tata cara diambil dari mana? Hadis Nabi SAW. Makanya ajaib ada orang-orang inkarus sunnah atau disebut Quraniyun, yang mereka itu enggak mau mengikuti sunnah dan hadis Nabi SAW dengan alasan mereka mencukupkan diri dengan Al-Quran. Ya, maka ini mengingkari sunnah, namanya inkarus sunnah atau Quraniyun. Lalu bagaimana cara mereka sholat? Ya, jadi kalau ada, alhamdulillah sekarang jarang yang kayak gini.
Dulu tuh ada beberapa individu di masjid setelah pada salam, pada zikir, pulang keluar dari masjid, ada orang yang nyebarin buku bagus bentuknya, covernya bagus, dan kemudian isinya tuh padat gitu, ilmu. Anda pernah dikasih kayak gitu? Anda baca dulu bentar di dekat orangnya, Anda lihatlah, kok nggak ada hadis tuh? Mana hadisnya? Ya itu Anda lihat dari mana? Dari Solo penerbitnya. Mana hadisnya? Kok nggak ada, ini ayat semua nih Pak? Ilmu ini di dalamnya semua tentang ayat-ayat. Kok Anda nggak menemukan hadis? Ya, apakah Anda inkar sunnah? Ini kira-kira tahun 2007, 2008 dulu. Sekitar berapa tahun? Mungkin nggak tahu berapa tahun dulu. Oh, datang ke sini pernah? 2007. Oh, masya Allah. Seperti itu ngasih. Oh, tapi bawa ini enggak? Inkar sunnah, Pak. Oh, masya Allah. Ya. Ya, seperti ini, sebagian ulama mengatakan, atau lebih tepatnya memang dikatakan kafir kalau dia tidak mempercayai sunnah Nabi SAW. Lalu gimana dia sholat? Ikut sholat di sini Pak? Oh mungkin nggak bisa sholat. Jengkol? Oh bukan jengkol, bukan. Lah terus tadi nggak sholat berarti ya? Oh, baca Bismillah nggak kira-kira kalau dimakan? Enggak, kalau dibaca Bismillah dibilang lah. Bismillah kan itu kan dari hadis Nabi. Ya gulam, samillah, baca Bismillah. Katanya nggak ada hadis Nabi. Lah kok itu baca Bismillah? Akan banyak ketertabrakan itu orang itu. Ya. Ya subhanallah. Ya memang patutnya diusir ke orang seperti itu. Maka Anda pernah menegur seperti itu ke orang itu, mana Al-Quran, mana hadisnya? Dia nggak bisa jawab. Karena khawatir, takut Anda mungkin laporin orang-orang, ini orang nggak kenal hadis, ini inkar sunnah, ini bahaya. Takut gitu mungkin dia. Akhirnya dia diam. Anda balikin bukunya. Kemudian wa tufassilu katsiran min mutlaqatihi. Sunnah Nabi itu merinci banyak hal yang merupakan kemutlakan atau masih umum, global. Mubtadi'an bi tafsirihi, muthanniyan bi dzikri usulihi wa muqawamatihi, wa min ayyi shay'in yustamat muthallithan bi fawaidihi wa thamaratihi. Ya, di kitab ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memulai dengan tafsir Syajaratul Iman, tafsir iman itu sendiri. Ya. Apa itu iman? Ya. Kemudian pembahasan kedua menyebutkan akar-akar iman dan peneguhnya. Dan dari apa iman itu termaterikan? Dari bahan apa iman itu? Kemudian pembahasan ketiga yaitu faedah keimanan dan buah keimanan. Taib. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim alaihissalam ayat 24 dan 25. Kata Allah Azza wa Jalla, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan berupa kalimah thayyibah, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah, diserupakan oleh Allah, dimisalkan seperti apa? Syajaratin thayyibah, yaitu disebut syajaratin thayyibah an-nakhlah, pohon kurma. Ini pendapat mayoritas ahli tafsir sebagaimana disebutkan oleh Al-Wahidi dalam kitab Al-Basit. Kayak kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, inna syajara wa minas salafi man qala inna syajarata tayyibata hiya an-nakhlah. Di antara salaf ada yang mengatakan bahwasanya asy-syajarah tayyibah yang di ayat ini, pohon yang baik di ayat ini adalah pohon kurma. An-nakhlah, pohon kurma. Wa yadullu alaihi hadits Ibnu Umar as-sahih. Dan di antara buktinya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika Rasulullah memberikan kuis pada para sahabat. Ada berapa sahabat gitu? Ada Abu Bakar, ada Umar, punggawanya sahabat. Ada juga anaknya Umar masih kecil. Rasulullah bilang, tahukah engkau ada pohon seperti orang beriman? Dia itu, apa yang dikeluarkan oleh dia itu baik. Segalanya baik tentang pohon itu. Seperti orang beriman, segala tentangnya itu baik. Pohon apakah itu?
Ada yang jawab tapi salah. Abdullah bin Umar di pikirannya ketika masih kecil itu dia mikir apa jangan-jangan pohon korma ya. Tapi beliau enggak mau angkat suara karena ada Abu Bakar dan ada Umar sungkan. Maka ketika udah pada nyerah akhirnya kata Rasulullah ini hiyan nakhlah, itu adalah pohon kurma. Maka berarti pohon kurma ini adalah sebaik-baik pohon. Ya, sebaik-baik pohon. Ya. Pak Amin ngantuk, Pak Amin? Ngantuk? Ana juga ngantuk sebenarnya, benar. Karena ngelihat bapak-bapak yang di situ pada ngantuk semua. Atmosfernya juga ini tuh. Iya. Tapi memang nggak apa-apa. Pahalanya gede insyaallah, Pak. Antum tidur di sini, antum dapat pahala beneran karena ini rumah Allah dan ini majelis ilmu. Maka fadhal tidur aja. Ya. Enggak apa-apa. Jadikan ini ujian buat Anda supaya Anda lebih bisa sabar. Anda udah pengen digugurkan dosa-dosa Anda, Pak. Tidur, Pak, tidur. Antum tidur dan Anda menahan kantuk itu mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa Anda itu. Iya. Beneran, ujian berat tuh Pak, ujian sabar. Sabar sama kelakuan jemaah. Beneran Pak. Makanya Anda tuh merasakan Pak, zaman-zaman ketika sebelum pandemi mungkin antum melihat Anda versi dulu sama Anda versi sekarang beda. Dulu lebih dekat ke emosian atau apa itu lebih nggak stabil. Sekarang itu udah nggak apa-apa, antum mau tidur Pak, fadol Pak, beneran. Asal jangan ngorok gede itu aja, jangan gitu aja. Itu aja, nggak apa-apa. Jangan ngorok gede dan kalaupun ngelindur jangan nyaingin khutbah Ana. Itu aja. Ana ceramah, antum ceramah, jangan. Kalau itu jangan. Ya. Tapi memang benar ini romannya itu masih mungkin karena hujan tadi Pak ya, kebawa gitu, anginnya gitu enak gitu. Tapi ya alhamdulillah ya. Anda ngeliat antum tidur tuh bahagia sebenarnya. Karena alhamdulillah Bapak itu bisa tidur juga. Mungkin pas di rumah nggak bisa tidur. Dan di antara bahagianya Anda juga mudah-mudahan Anda berpahala dari tidur antum Pak. Kenapa? Sabar, harus sabar, biar sabar. Nggak usah diapa-apain, udah sabar biar aja. Iya. Kelakuan bahasa kasarnya, kelakuan sebagian dari jemaah yang usia tua tuh. Kalau nggak tidur di kajian atau ngomong sama temennya tuh, gitu. Itu Anda sebagai yang lebih muda mau negur, Anda nggak sopan. Ini orang tua. Berarti emang nih, ya ini ujian dari Allah gitu loh. Iya, jadi batu ujiannya aja gitu. Tapi justru disitulah hikmahnya besar. Ya, hikmahnya besar. Ana dulu di Kalibata City sedikit cerita. Tahun 2018 atau ya sekitar itu. Ana ngajar di Kalibata City Masjid Nurullah. Ada seorang tua selalu pakai shawl gitu, itu lagi kajian, itu tidur. Ya. Tapi tidurnya tampak banget itu. Terus Ana bangun, Pak, bangun Pak, bangun Pak gitu. Sambil nunjuk-nunjuk gitu. Lalu kemudian setelah kajian kapan tahu Ana diingatkan oleh seorang jemaah yang memang jemaah tersebut benci sama dakwah sunnah. Apalagi gimana? Karena Ana waktu itu masih agak lebih muda daripada sekarang, maka bapak tersebut pun jadikan Ana sasaran karena ustaz-ustaz lain lebih tua daripada Ana. Jadi mungkin karena Ana mangsa yang paling enak untuk diomelin, akhirnya beliau bilang, antum itu jangan takabur antum, enggak sopan sama orang tua gitu. Tapi Ana terima nasihat itu. Ana terima. Ana dari situ mempelajari subhanallah. Ana takabur, jangan-jangan Ana nunjuk-nunjuk orang tua yang lagi tidur. Makanya perlahan-lahan, apalagi dari sejak itu, perlahan-lahan, apalagi sekarang, itu kalau orang tua, ada orang urusia senja itu tidur, Ana support. Iya. Ana dukung. Gak apa-apa. Barangkali husnul khotimah kan kita gak tahu.
Yang kita cari semua husnul khatimah, Pak. Bahkan ada bapak-bapak itu, Anda bilang, Pak, nggak apa-apa antum tidur. Siapa tahu insya Allah husnul khatimah. Dia bilang amin. Loh, beneran Pak? Loh, kalau antum tidur nggak apa-apa, Ustaz. Kalaupun Anda wafat di Majelis Taim, Anda nggak apa-apa, rela, Ustaz. Wah, ini masya Allah ini baru bapak-bapak yang udah tawakal, mungkin udah pengen cepat-cepat mungkin. Tapi kita kembali yang tadi. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menghormati orang tua yang ada di majelis. Cara menghormatinya Ibnu Umar gimana? Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, bapaknya sendiri. Yang mana Rasulullah kasih kuis, ini orang-orang tua aja nggak bisa jawab. Tapi Ibnu Umar karena cerdas beliau, dia tahu jawabannya. Cuman nggak mau angkat tangan, ada apa? Orang-orang tua gitu, hormat gitu loh. Adabnya beliau, masya Allah. Ya. Nah setelah selesai majelis, ini Ibnu Umar ngomong ke bapaknya itu Umar bin Khattab, wahai bapakku, sebenarnya tadi saya udah kepikiran itu pohon kurma. Kata Ibnu Umar, kenapa kamu nggak ngomong tadi? Gitu kan? Ya biasa orang tua gregetan kan, kenapa nggak ngomong tadi? Malu karena ada Abu Bakar dan ada bapak gitu. Seperti itu, hormatnya beliau, masya Allah. Taib, nakhlah ini pohon kurma sebagai apa? Sebagai disebut di sini syajar taibah. Dan kata Ibnu Qayyim juga, wa man qala min as-salaf innaha syajaratun fil jannah. Ada juga sebagian dari salaf mengatakan pohon terbaik syajarah taibah yang disebutkan di surat Ibrahim dikiaskan dengan iman itu adalah suatu pohon di surga. Jadi ada dua pendapat. Iman ya di sini iman di surat Ibrahim ini iman dikiaskan dengan pohon yang baik. Nah, pohon baik itu apa? Pendapat pertama jumhur mengatakan pohon kurma. Kemudian sebagian salaf mengatakan pohon di surga. Dan kedua-duanya tidak salah. Karena pada hakikatnya sama ini perkataan disebabkan kata Ibnu Qayyim fan-nakhlatu min asrafi asjaril jannah. Pohon kurma itu adalah pohon yang paling mulia dari pohon-pohon surga. Paling mulia pohon di surga itu nanti pohon kurma. Makanya disebut kurma. Karena kurma bentuk superlatif untuk muannats dari karim. Karim itu mulia paling. Kita tuh ada dalam bahasa Arab tuh ada karim itu sifat. Superlatif laki-laki akram. Superlatif perempuan kurma. Kayak Hasan bagus gitu. Superlatif laki-laki ahsan. Superlatif perempuan husna. Gitu. Gitu. Jadi husna itu artinya yang terbaik tapi versi perempuan. Kurma itu yang paling mulia tapi versi perempuan. Gitu. Maksudnya kurma akram di sini yang paling banyak memberi kebaikan karena karim di antara makna adalah yang paling sering memberi kebaikan. Dahulu orang para sahabat minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah jadikanlah buah anggur ini sebagai sebutan buah karom. Buah paling mulia yaitu paling banyak ngasih kebaikan, paling bagus gitu. Maka Nabi enggak mengizinkan. Ya, Nabi enggak mengizinkan, jangan. Karena ada yang lebih afdol daripada anggur, yaitu buah kurma. Dan kalau kita lihat buah kurma, emang antum suka? Belum tentu juga Pak suka. Boleh jadi kurma di rumah antum itu ada yang dari tahun lalu tersimpan masih di dalam boxnya. Karena orang Indonesia nggak biasa makan kurma Pak. Tapi itu benar buah yang paling baik, pohon yang paling baik. Dan di akhir di surga, pohon yang paling bagus dari semua pohon surga adalah pohon kurma. Dan bentuknya itu tidak serupa dengan kurma versi dunia. Ya. Tapi kita lanjut setelah ini insyaallah. Tapi kita lanjutkan insyaallah syajarah tayyibah. Pohon yang baik yang kata Ibnu Qayyim umumnya ahli tafsir mengatakan itu adalah nakhlah, pohon kurma, dan kata sebagian salaf itu adalah
pohon di surga, dan bisa dikatakan tetap itu pohon kurma tapi versi surga. Ala kulli hal sama itu, pendapat serupa insyaallah. Yang mana disifati syajarah thayyibah di sini, pohon yang baik ini asluha thabit wa far'uha fis sama'. Asluha thabit yaitu judhur, akarnya itu thabit, menetap di bumi. Jadi teguh dia dengan akar yang tidak berubah. Apa maksudnya tidak berubah? Tidak kemana-mana, tidak goyah. Wa far'uha fis sama', yaitu cabangnya di langit, yaitu aghsanuha murtafi'atun nahwas sama'. Ranting-ranting dari pohon ini itu menjulang menuju langit, dan itulah pohon yang baik. Maka yang tidak seperti itu, tidak memiliki ranting menjulang ke langit, itu biasanya bukan disebut pohon, paling tanaman, tumbuhan. Tidak disebut syajarah, tapi disebut nabat. Nabat itu lebih umum daripada syajarah. Disebut syajarah itu karena banyak rantingnya bercabang-cabang. Disebut nabat karena hanya tumbuh aja, tapi enggak memiliki cabang-cabang yang kuat. Coba sok pohon jagung. Itu tanaman tanaman tumbuhan atau dia pohon? Tentu tanaman atau tumbuhan. Tapi ketika itu disebut pohon, maka pasti antum akan dapatkan akarnya kuat. Semua pohon apapun antum sebut pohon, walaupun pohon itu enggak begitu besar, coba cabut, susah. Bahkan walaupun pohon bonsai sekalipun, akarnya itu ada, kuat dia. Itulah bedanya syajarah dengan nabat. Nabat, kayak kita nabati, lawan dari hewani. Nabati itu dari tumbuhan. Enggak, nabati itu produksi dari tumbuhan. Enggak disebut nabati dari pepohonan, enggak. Walaupun iya, secara global semua tumbuhan dan pepohonan masuk dalam kategori nabati, betul, karena itu kan tanbut yaitu tumbuh. Ya. Bahkan tumbuh itu sendiri juga dari bahasa Arab. Dari nabat, tumbuh, nabat, tumbuh. Ada sisi dari bahasa Arabnya. Nah, syajarah memiliki ranting-ranting yang bercabang. Belum dedaunannya, belum bunganya, belum buahnya. Jika memang itu pohon yang bisa berbuah. Oleh karena itu sejarah dalam bahasa Arab adalah syajarah. Ya, maksudnya bukan dari bahasa Arab. Kalau di bahasa Arab sejarah itu tarikh. Dari kata ar-raha yu'arrikhu, ar-raha yu'arrikhu, ta'rikh. Dari tarikh. Huruf hamzahnya dimatikan, tarikh. Dan di kita maknanya sejarah diambil dari bahasa Arab syajarah. Karena namanya sejarah itu bertalian dengan ranting-ranting cabang histori, cabang storynya, cabang ceritanya. Atau bisa dikatakan disebut sejarah karena akan terulang sebagaimana terulangnya tumbuhan ranting. Kalau antum misalnya potong pohon, nanti akan ada tumbuh lagi tuh. Berulang tetap. Itu makanya dari itu. Juga misalnya rokok atau tembakau disebut sigaret dari kata sejarah. Sejarah. Sijar. Sigar, gitu kan. Dari sejarah juga. Karena apa? Pasti dari dedaunan tembakau yang ranting-rantingnya banyak. Dari situ. Ya. Taib, asluha thabit wa far'uha fis sama'. Itu seperti apa? Seperti kalimat tauhid la ilaha illallah yang ada di kalbu seseorang mukmin. Akarnya itu ada di hati. Betul-betul kuat pakem di hati. Cabang-cabangnya yaitu ada di amalan salihat. Yang mana amalan saleh ini melalui cabang-cabang anggota tubuh sa'idah ila sama'. Menjulang ke langit dari siapa? Dari segi amalan manapun itu akan dilaporkan ke Allah Azza wa Jalla. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'uhu, kata Allah Azza wa Jalla. Kepada Allah lah kalimat-kalimat yang baik, zikir itu akan naik ke Allah. Begitu juga dengan amalan saleh itu yang naik ke Allah Azza wa Jalla.
Maka kalau kita mengucapkan suatu kesalehan dari kalimat dan kita melakukan kesalehan amal dengan anggota tubuh kita, sebenarnya itu amal terangkat ke Allah, ke langit. Itu yang disebut asluha tsabit, far'uha fis sama. Cabang-cabang amal kita itu ke langit, menjulang ke langit, dilaporkan. Dan itu dilaporkan juga oleh malaikat subuh dan malaikat maghrib asar. Yaitu malaikat yang ada switching pergantian pencatatan amal. Malaikat yang nyatet dari subuh sampai asar, nanti pas asar ke atas untuk melaporkan keadaan antum dan juga amalan antum. Dan dari malaikat asar menuju malaikat subuh, itu mencatat amal. Nanti tukeran, switching lagi. Dan Allah bertanya, sedang apa hambaku saat kalian meninggalkannya? Mereka akan melapor, ngapain kita? Nah gitu. Ya, jadi amalan itu terangkat ke langit jemaah. Maka enggak ada yang disia-siakan dari amalan soleh seseorang jika ikhlas dan benar. Kemudian, sebagaimana pohon keimanan, kalimat tauhid, tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Yaitu sebagaimana pohon yang baik ini kurma, itu akan berbuah di setiap waktu. Enggak ada musim kurma, Pak. Kurma itu termasuk di antara buah yang tidak pakai musim kalau mau berbuah. Gimana Pak? Kayak kelapa? Iya, enggak ada musimnya. Iya, terus-terusan. Iya, memang pohon-pohon yang model kayak gitu itu terus-terusan gitu. Sawit ada musim enggak? Ada musim, Pak? Masa kok sawit ada musim, kita pakai kelapa sawit terbatas. Terus-terusan gitu kan. Ada terus. Ya mungkin nunggu waktu, tapi kan tetap enggak mengenal musim sawit. Kok mangga ya sekarang musim tuh. Makanya enggak dipakai pohon mangga. Karena dicolong terus sama tetangga. Nah. Tutikula kulla hinin bi'idzni rabbih. Jadi setiap enggak kenal musim. Kayak orang beriman dengan la ilaha illallah, dia ibadah enggak kenal musim. Maksud Anda di sini, mau kapanpun ya dia tetap taat gitu loh. Enggak pas lagi senang aja baru taat atau pas lagi susah baru taat. Itu kurang imannya tuh. Lagi kepepet, kejepit baru dia tuh taat. Tapi pas udah benar apa udah dapat duit, wah hilang. Nah, ini berarti imannya separuh-paruh. Adapun orang yang betul-betul la ilaha illallah itu enggak kenal musim, kapanpun dia, mau pagi, siang, sore, malam, musim panas, musim dingin, lagi senang, lagi susah, dia tetap ingat pada Allah, dia tetap beramal saleh. Mau dia lagi tua atau dia lagi muda atau sudah tua, dia beramal saleh. Ya. Dan semua itu biizni rabbiha, harus diingat. Sebagaimana pohon kurma kapanpun enggak kenal musim untuk berbuah, itu semua dengan izin Allah. Begitu juga orang yang punya iman, dia bisa beramal itu semua dengan izin Allah, bukan semata-mata independen dia bisa menciptakan amal sendiri dan semua ini enggak. Allah yang izinkan dia untuk bisa menjadi saleh. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan untuk orang-orang supaya mereka apa? Ingat, eling, tadzakur, zikr, supaya ingat. Maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, "Famathala Allahu kalimatal iman allati hiya atyabul kalimat bi syajaratin hiya atyabus asjar." Allah memberikan permisalan kalimat iman la ilaha illallah sebaik-baik kalimat, diberi permisalan dengan seperti apa? Pohon yang merupakan sebaik-baik pohon. Mausufatin bihadhil awsafil hamidah, yang mana pohon kurma ini tersifati dengan sifat-sifat yang terpuji. Pohon kurma itu kuat, Pak. Antum coba copotin pohon kurma enggak bisa lah. Usuluha thabitatun mustaqirah, akarnya itu kuat, dia nancep, mustaqirah, menetap terus. Wa nama'uha mustamir, dan tumbuhnya itu terus menerus. Wa thamaratuha la tazalu kulla waqtin wa kulla hinin tughillu ala ahliha wa ala ghairihimul manafi'a al-mutanawwi'ata wa thamaratin nafi'ah. Dan buah-buahannya itu, buah kurma itu terus ada, enggak ada musim-musiman kok kurma mah. Makanya mau beli kurma kapan aja itu bisa, enggak pas musim haji doang. Atau pas mau Ramadan baru banyak kurma, itu musim dagangnya.
Adapun buahnya enggak ada musim. Terus ada, antum cari di Madinah banyak kurma dengan segala modelnya. Sampai yang bikin antum sakit gigi juga banyak. Ya. Wa hadhihi syajaratul mutafawitatun fi qulubil mu'minin tafawutan 'azima. Nah, pohon iman seperti ini itu berbeda-beda antara hati orang beriman antara satu dengan lainnya, beda pohon imannya. Ini sedikit lagi cuma. Beda. Bihasabi tafawuti hadhil awsafil lati wasafahu Allah biha. Sesuai dengan perbedaan sifat-sifat yang Allah sifatkan pohon ini dengannya, keimanan ini dengannya. Orang imannya beda-beda, maka pohon keimanan yang ada di dirinya beda-beda. Karena amalannya beda-beda orang itu. Kadarnya beda-beda, seberapa ikhlasnya beda-beda, seberapa kuat la ilaha illallah beda-beda. Fa'alal 'abdil muwaffaq an yas'a li ma'rifatiha. Hendaklah seorang hamba yang diberi taufik oleh Allah itu berjuang untuk mengenal pohon iman ini, mengenal iman ini, wa ma'rifati awsafiha wa asbabiha, dan mengenal sifat-sifat iman dan sebab-sebab iman, dan mengenal wa usuliha wa furu'iha, yaitu mengenal akar iman dan juga cabang-cabang iman, wa yajtahida fit tahaqquqi biha ilman wa amala, dan berupaya betul-betul untuk merealisasikan iman kalimat la ilaha illallah secara ilmu dan juga amal. Fa inna nasibahu minal khairi wal falah was sa'adatil 'ajati wal ajilah bihasabi nasibihi min hadhihi syajarah. Karena nasibnya nanti dari kebaikan dan juga kemenangan, juga kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat itu sesuai dengan bagian seberapa pohon keimanan ini ada di kalbunya. Maka orang beriman mau gimana kek nasibnya dia itu tetap indah, tetap enak hidupnya walaupun lagi kesulitan. Kesulitan itu bisa dinetralisir atau dikerdilkan kesulitan itu dengan apa? Dengan iman. Dengan iman. Sementara kemudahan itu bisa menjadi kesulitan kalau misalnya kita memandangnya tidak pakai iman. Dikasih mudah oleh Allah, tapi tetap merasa sempit karena enggak punya iman. Makanya maruk, enggak ada habis-habisnya. Ya, semoga Allah Ta'ala jauhkan anak dan juga antum dari sifat kemaruk seperti itu sehingga tidak puas dengan apa yang Allah Ta'ala beri dan selalu menjilati debu-debu dunia dan tidak akan pernah puas dengan kehambarannya sehingga menjadi istidraj buat dia dan neraka buat dia. Na'udzubillah min dzalik. Adapun kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang ikhlas, istiqamah dalam beramal dan menjadikan cabang-cabang iman berupa amal soleh ini menjulang ke langit dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukup sampai sini, tidak perlu ada pertanyaan Pak ya, karena Anda juga ngantuk sebenarnya. Jadi kita cukup aja. Ya wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.